Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah kita baru saja dapat menunaikan salat fardu zuhur kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah berikutnya selesai sholat, kita masih ada waktu, kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Para jamaah yang mulia, di kita di Indonesia, setiap datang tanggal 12 Rabiul Awal, di setiap tahunnya, kalau kita lihat di kalender Masehi yang bertepatan dengan itu, maka kalendernya berwarna merah. Artinya libur nasional. Dalam momentum apa? Momentum memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di tradisi kita memperingati ini sampai 100 hari. Para jamaah yang mulia, terlepas daripada perbedaan pendapat terkait dengan memperingati ini, karena dalil yang menyuruh tidak ada, dalil yang melarang tidak ada, akhirnya timbul cara pandang yang berbeda. Terlepas dari itu, kalau kita bertanya kepada mereka-mereka yang memperingati ini, apa alasan memperingati ini? Atau apa yang mendorong, memotivasi untuk memperingati ini? Barangkali di antara jawabannya adalah ini bentuk kecintaan kami kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hukumnya fardhu ain. Wajib setiap Muslim mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan iman siapapun dari kita tidak sempurna sebelum kita mampu menempatkan kecintaan kita yang paling tinggi dari semua manusia adalah Rasulullah. Sekalipun terhadap kedua orang tua kita, diri kita sendiri, anak kita, mesti selain Allah, paling kita cintai mesti Rasulullah. Hal ini ditegaskan dalam sejumlah hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Sebagai contoh saja, hadis Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman siapapun dari kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan semua manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim juga pernah satu hari menyampaikan ke Rasulullah, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi allati bijambayya. Sungguh engkau Rasulullah paling aku cintai dari apapun kecuali diriku. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Umar, lan yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi allati bijambai. Tidak sempurna iman siapapun melainkan aku paling dia cintai berbanding diri dia sendiri. Lalu Umar mengoreksi pernyataannya dengan mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi allati bijambayya. Engkau
adalah yang paling aku cintai berbanding diriku sendiri. Rasulullah mengatakan, Al-ana ya Umar. Ini sudah betul pernyataan Umar. Nah, pertanyaan penting adalah bagaimana bentuk sesungguhnya daripada mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa ayat 69 menjadi jawaban atas pertanyaan ini. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Baghawi juga menukilkan sebab turun ayat 69 surat An-Nisa ini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Thauban. Itu digambarkan orangnya sangat mencintai Rasulullah dan sedikit kesabarannya kepada Rasulullah. Kana syadidal hubbi li Rasulillah qalilas sabri anhu. Maksudnya apa? Thauban ini luar biasa rindu kepada Rasulullah sehingga sebentar tidak ketemu sudah rindu. Lalu datang bertemu Rasulullah, terobati rindunya. Suatu ketika Thauban kepikiran dia. Kalau di dunia ini saya rindu ke Rasulullah, saya datang. Dan kemudian bertemu dengannya, terobati rindu saya. Bagaimana kalau ajal datang? Apakah itu duluan saya yang meninggal? Atau Rasulullah yang meninggal? Maka menjadi itulah waktu terakhir saya bisa melihat Rasulullah selama-lamanya. Karena Thauban berpikir, kalaulah di akhirat nanti saya ini dimasukkan surga, maka tidak mungkin surga saya itu selevel dengan surganya Rasulullah. Siapa saya? Siapa Rasulullah? Bagaimana iman dan takwa saya? Bagaimana iman dan takwa Rasulullah? Apa pengorbanan Rasulullah kepada agama dan apa pengorbanan saya? Logika fikir Thauban ini lurus. Tidak mungkinlah kalau dilihat dari iman, takwa, pengorbanan akan sama level surga di akhirat nantinya. Maka kalau Thauban yang duluan meninggal, itulah akhir sekali Thauban bisa bertemu Rasulullah selama-lamanya. Atau Rasulullah duluan yang wafat. Maka dengan pikiran itu Thauban menjadi kurus dan pucat. Nabi ketika melihat Thauban bertanya kepada Thauban, Ma ghayyara launak? Apa yang membuat kamu seperti itu sudah kurus dan pucat, wahai Thauban? Thauban mengatakan, Mali min dur wala waja' ya Rasulullah. Saya Rasulullah tidak sakit. Lalu dia ceritakanlah kisah tadi kenapa dia kepikiran sampai pucat dan sampai kurus. Maka merespon kerinduan Thauban ini turun ayat An-Nisa 69. Wa man yuti'illaha war rasula فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang dimaksud di sini Nabi SAW, maka orang tersebut di akhirat nanti bersama para anbiya, para rasul, para siddiqin, orang-orang yang yakin kepada janji Allah, baik itu balasan nikmat maupun yakin kepada ancaman azab. Kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Alangkah indahnya dalam surga kalau teman-teman kita para anbiya, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jamaah yang mulia, maka ayat ini secara garis besar memberikan dua poin penting. Yang pertama berdasarkan latar belakang sebab turunnya tadi menjelaskan keutamaan dari mencintai Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Bisa bersama Rasulullah nanti di dalam surga di akhirat. Yang kedua adalah menjelaskan bentuk mencintai Rasulullah itu seperti apa sesungguhnya. Adalah dengan mentaatinya. Maknanya apa? Mengamalkan perintah-perintahnya, mengamalkan ajaran-ajarannya. Dan ini sejalan dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ketika Rasulullah mengatakan kepada Anas ibni Malik, "Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Yang menghidupkan sunnahku
itulah orang yang telah mencintaiku. Yang mencintaiku adalah bersamaku dalam surga. Jadi mencintai Rasulullah itu mesti dalam bentuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam surah Al-Hasyr di ayat 7, "Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang disuruh buat oleh Rasulullah kerjakan, yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Maka sangat disayangkan di kita, banyak sekali orang yang mengatakan mencintai Rasulullah, tapi dalam kenyataan meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Yang disuruh tidak buat, yang tidak disuruh itu yang dibuat. Ini adalah hal yang tentu perlu kepada koreksian dan perbaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.